Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valen Kasbel Aziz, NIM saya 411240100036. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 1 Pancasila dengan judul Dinamika Pasca Pelantikan 2024, Arah Baru Kebijakan Ekonomi, Politik, dan Sosial. Pendahuluan. Pemilu 2024 menjadi momen penting dalam perjalanan politik Indonesia, di mana kepemimpinan baru di tingkat eksekutif dan legislatif akan menentukan arah bangsa dalam 5 tahun mendatang. Pelantikan Presiden Wakil Presiden terpilih serta anggota parlemen pada tahun ini membawa harapan baru bagi masyarakat yang menginginkan stabilitas dan kemajuan di tengah tantangan global dan domestik. Pembahasan mengenai arah kebijakan ekonomi, sosial, dan politik Indonesia setelah pelantikan 2024 perlu melihat perkembangan terkini dan perbandingan dengan periode sebelumnya, yaitu 2019-2023. Pada masa sebelumnya, kebijakan ekonomi fokus pada pemulihan pasca pandemi dan stabilitas inflasi. Arah kebijakan pasca pelantikan 2024 perlu menyeimbangkan respons terhadap resiko eksternal dan fokus domestik, terutama untuk memperkuat sektor industri dan menjaga stabilitas sosial. Pemerintah akan menghadapi tantangan dalam menjaga pertumbuhan dan berkelanjutan di tengah perubahan dinamika global dan kebutuhan reformasi domestik yang lebih mendalam. 1. Kebijakan ekonomi mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. Swasembada pangan menuju ketahanan nasional. Salah satu fokus utama Prabowo adalah mencapai swasembada pangan. Dalam rangka mengurangi ketergantungan pada impor, Prabowo mendorong peningkatan produksi pangan lokal. Next. Ada hilirisasi sumber daya alam, ciptakan nilai tambah. Prabowo melanjutkan kebijakan hilirisasi industri yang sebelumnya berjalan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Fokus utamanya adalah memastikan pengolahan sumber daya alam seperti nikel dan tembaga dilakukan di dalam negeri. Selanjutnya adalah swasembada energi, optimalisasi sumber daya domestik. Selain swasembada pangan, Prabowo menargetkan swasembada energi. Upaya ini mencakup optimalisasi sumber daya domestik seperti batu bara, gas, serta energi terbarukan. Selanjutnya adalah program makanan bergizi gratis. Prabowo juga merancang program makanan bergizi gratis untuk anak-anak, sekolah, dan ibu hamil. Menurutnya, kesehatan generasi muda merupakan investasi jangka panjang yang vital. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memberdayakan petani lokal dengan menggunakan hasil produksi dalam negeri. Selanjutnya adalah melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam atau SDA dan maritim untuk membuka lapangan pekerjaan luas. Pemerintahan Prabowo Gibran berjanji melanjutkan program hilirisasi dan industrialisasi karena diyakini akan meningkatkan nilai tambah, lapangan pekerjaan, dan efek pengganda lainnya. Selanjutnya ada 2. Kebijakan politik, mewujudkan demokrasi yang sehat dan stabilitas politik. Pasca pelantikan, pemerintah memprioritaskan peningkatan transparansi dalam berbagai aspek, termasuk pertama, keterbukaan informasi publik. Melalui platform online, pemerintah membuka akses informasi mengenai anggaran, kebijakan, dan proyek publik. Yang kedua, peningkatan peran lembaga pengawas, memperkuat KPK dan lembaga pengawas lainnya. Yang kedua itu ada reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Reformasi bidang politik, hukum, dan birokrasi juga menjadi agenda prioritas pemerintahan Prabowo Gibran. Keduanya bertekad untuk menekan praktik politik uang, meningkatkan kesetaraan dan kemudahan dalam akses politik. Oke, selanjutnya ada pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Pemerintahan Prabowo Gibran menjadikan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai salah satu program prioritasnya. Keduanya meyakini korupsi merupakan biang kebocoran anggaran dan berbagai aspek pembiayaan dalam pembangunan negara, serta dapat merusak perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya adalah pencegahan dan pemberantasan narkoba. Pencegahan dan pemberantasan narkoba turut menjadi program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran, karena keduanya meyakini penyalahgunaan narkoba dapat menghancurkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, kebijakan sosial mendorong kesejahteraan dan inklusi sosial, pemberantasan kemiskinan. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat, peningkatan BPJS Kesehatan, dan penyediaan obat untuk masyarakat untuk rakyat. Komitmen pemerintah pasca pelantikan Presiden 24 untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan melalui peningkatan program BPJS Kesehatan dan penyediaan obat yang memadai. Yang kedua, penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi. Pemerintahan Prabowo Gibran berjanji mengupayakan dana riset dan inovasi mencapai 1,5% sampai dengan 2% dari PDB dalam 5 tahun masa kerjanya. Demi mewujudkan itu kebijakan pemerintahan yang mendukung investasi di bidang pendidikan, sains, dan teknologi serta digitalisasi yang diyakini sebagai keharusan. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif. Pemerintahan negara yang kuat menjadi prioritas dan perhatian utama pemerintahan Prabowo Gibran. Keduanya berkeyakinan memakmurkan dan kehidupan yang damai tercipta bila mana negara kondusif dan aman. Selanjutnya ada penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Prabowo Gibran bertekad menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, memperkuat kesetaraan gender, dan melindungi hak-hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Oke, selanjutnya ada menjamin pelestarian lingkungan hidup. Kepastian terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup menjadi prioritas utama pemerintahan Prabowo Gibran. Keduanya berkeyakinan pelestarian lingkungan hidup menjamin daya dukung alam yang sehat untuk generasi mendatang. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. Produksi pangan untuk tujuan swasembada sangat ditentukan oleh ketersediaan dan akses pupuk, benih unggul, dan pestisida yang terjangkau untuk petani. Oleh karena itu, pemerintahan ke depan meyakini mereka wajib menjamin ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih, dan pestisida kepada petani. Mitigasi kemiskinan. Subsidi lebih tepat sasaran. Dalam upaya mengatasi kemiskinan, Prabowo berencana melakukan perombakan sistem subsidi. Kebijakan baru ini berfokus pada pengalihan subsidi dari barang ke pemberian langsung kepada rumah tangga miskin. Oke, yang terakhir, melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan IKN merupakan program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran. Oleh karena itu, pemerintahan ke depan berjanji akan memperkuat skala ekonomi dan pembangunan kelembagaan pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM, serta kewirausahaan. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.